pikiran kami, roh jiwa tubuh kami. Kami bawa lebih dalam masuk dalam pelataran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, minggu, hari, tahun Tuhan. Di masa-masa yang susah ini, Engkau izinkan kami boleh ada sebagaimana ada. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Selebihnya kami rindu untuk mendengarkan renungan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk kami semua. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik. Ada yang jiwanya tertekan dengan persoalan-persoalan? Nggak ada. Saya nggak minta dijawab kalau gitu. Jawab dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ibadah hari ini itu luar biasa. Saya mau saksikan untuk kita ketahui bersama bahwa hari ini kita bisa ibadah, itu tantangannya luar biasa. Ya, mulai dari pemain musik. Kalau tadi Bapak Ibu bisa melihat ada 2 orang rekan kita, pemain baru, ada yang di keyboard, ada yang di drum. Ya, itu prosesnya berliku-liku. Pak Kevin tahu, ya, Sampu Cici juga tahu. Menit-menit mau latihan, hampir mau single gitar saja. Tapi puji Tuhan, kita berdoa, Bu Cici, ayo kita berdoa. Kita serahkan bahwa pelayanan hari ini, pelayanan hari Minggu itu proyeknya Tuhan. Kita sebagai pelaksana. Ya. Dan kita berdoa pada akhirnya teman-teman bisa bersatu hari ini, kita bisa ada di tempat ini. Pagi ini pun juga luar biasa yang kita hadapi. Saya sempat sama istri, namanya manusia ya, kenapa seperti ini Tuhan gitu lah ya. Sepertinya itu sama-sama dan di semua lini itu ada sesuatu begitu. Introspeksi. Dan mau firman Tuhan juga saudara, saya tidak nyaman menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, temanya apa yang saya sampaikan itu? Sikap menghadapi keterpurukan ekonomi. Tapi pagi ini saya tidak berbicara ini saudara. Karena tadi waktu dari awal pujian, penyembahan, saya bergumul Tuhan, apakah saya menyampaikan ini dengan situasi yang seperti ini? Artinya dari mulai ibadah sampai dengan kita ibadah, saudara, permasalahan macam-macam. Transportasi hari ini tidak ada. Ya. Makanya beberapa keluarga besar dari Waena tidak bersama dengan kita. Ya. Mungkin ada masalah dengan konsumsi. Transportnya bagaimana? Saya tidak tahu sejauh itu. Biasanya ada yang ambil, ada yang ini. Ya, tapi semuanya aman mungkin, karena tidak sampai ke saya, mungkin ke Ibu Gembala saja. Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak kepada kita, ini memang di luar dari apa yang saya rencanakan dan harap bahwa firman atau renungan singkat ini nanti bisa menyadarkan kita siapa sih kita di hadapan Tuhan. Saya akan mengambil satu tema, tahu diri di hadapan Allah. Ya. Saya mengambil suatu teks di dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Mungkin karena ini tidak ada slide-nya, bisa ditampilkan ayat-ayatnya di layar televisi kita, LCD kita. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Tema daripada perenungan kita pagi hari adalah tahu diri di hadapan Allah. Bisa ditampilkan supaya kita, atau Bapak Ibu bisa membuka di HP atau di Alkitab saudara, supaya lebih semangat nih. Kadang-kadang saya membacanya kan, saya baca sendiri nih, saya undang bangkit berdiri deh, supaya kita semangat deh, ya, supaya nggak loyo-loyo nih. Kita baca sama-sama ya.
dengan suara yang keras seperti deklarasi gitu ya, seperti proklamasi. Ya, mendeklarasikan. Ulangan 9 ayat 1 sampai yang ke-6 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar yang orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik ini untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Di akhir daripada teks yang kita baca. Kecenderungan manusia, kecenderungan orang Bapak Ibu selalu berpikir bahwa jika dia melakukan sesuatu kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan imbalan. Betul? Aku mau melakukan ini supaya Tuhan begini. Sering kita berpikir begitu? Ya, minta dibayar. Aku mau memberikan sesuatu dengan harapan Tuhan akan memperoleh. Memang itu janji Tuhan. Ya, ujilah aku kan begitu kalau kita habis memberikan sesuatu. Dan Tuhan tidak mau berpiutang kepada kita. Ya. Tetapi memang saudara, kecenderungan orang selalu berpikir seperti itu. Kalau aku melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan imbalan. Ya, sepertinya kita mau barter dengan Allah. Layak enggak kita mau barter dengan Allah? Seharusnya apa yang kita lakukan untuk Allah adalah dalam pikiran adalah, Tuhan terima kasih untuk semua apa yang sudah Engkau perbuat. Apa yang kulakukan ini hanyalah semata-mata untuk membalas kebaikan-Mu. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita enggak. Nah, kalau kita memiliki pola pikir yang seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita melakukan sesuatu dan Tuhan akan memberikan imbalan, saudara, ketika Tuhan menunda imbalan itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita kecewa. Tuhan ternyata tidak menepati janji. Sedangkan perlu kita pahami waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda. Ya. Tuhan tahu dengan betul kondisi kita, kapan kita mendapatkan berkat, kapan kita mendapatkan masalah. Itu tahu. Kalau kita belum siap menerima berkat, saudara, berkat itu akan ditunda. Karena berkat itu akan membawa kita jauh dari Tuhan. Kalau kita nggak siap menerima berkat. Ya, biasanya susah, biasanya pas-pasan, tiba-tiba kasih berkat, banyak uang, bingung mau tak pakai apa ini uang ini. Ya, akhirnya dipakai yang tidak-tidak, mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Yang dulu mungkin sempat merokok, sempat minum karena keterbatasan perekonomian, berhenti karena keterbatasan perekonomian. Pulih lagi perekonomian, kembali lagi ke sana. Ya. Dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Hal-hal yang seperti itu kalau terus dilakukan,
Tuhan akan ambil kembali. Karena Tuhan lebih sayang jiwa roh kita daripada harta kita. Ya, saudara. Di sini jelas ada satu hal, saudara, bahwa manusia itu terlalu memiliki harga, memasang harga diri yang tinggi di hadapan Allah. Kalau manusia itu memiliki suatu pemikiran bahwa aku berbuat kepada Allah dan Allah akan memberikan imbalan. Oh, kita mematok sesuatu yang tinggi di hadapan Allah. Kita nggak layak, saudara. Teks yang kita baca tadi, saudara. Ya, kalau ini kita mau melihat sebenarnya itu di dalam kitab Yosua. Tetapi karena di Ulangan, jadi mengulang, kitab Ulangan itu mengulang semua karya Allah, ya, dari keluar dari Mesir sampai masuk ada di dalam Kanaan. Ini ulangan, pengulangan, mengulang. Tetapi kalau kita mau lihat sejarahnya bagaimana orang Israel mau masuk menyeberangi sungai Yordan, saudara, itu adalah Yosua. Dalam kitab Yosua saudara bisa membaca sana. Nah, di sini saudara, yang akan dilakukan oleh bangsa Israel yang pertama tadi adalah Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Tadi sudah jelas. Mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya, sudah jelas. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka akan menguasai semua wilayah. Dan itu semuanya terjadi. Ya. Dan itu semuanya dilakukan, semuanya itu dialami oleh orang-orang Israel. Lawan yang akan dihadapi, penduduk Kanaan, ini bukan orang yang lemah. Ketika ada survei, ketika bangsa Musa memerintahkan 12 orang untuk mengirim intelnya, untuk mengetahui situasi tanah Kanaan, di situ orang-orang enak, katanya apa? Orang-orang raksasa yang memakan penduduknya. Memang tanahnya subur, tetapi kita nggak akan bisa masuk. 10 orang bilang begitu. Yang 2 Yosua sama Kaleb tidak. Mereka akan kita tumpas bersama dengan Allah. Nah, ini mereka yang akan hadapi. Penduduk Kanaan adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Mereka orang-orang yang besar dan kuat, keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Ini yang akan dihadapi oleh orang. Mereka memberikan tembok-tembok dan bangunan. Sudah orangnya kuat, ya. Terus teknologinya maju, pertahanannya, karena ada tembok-tembok, ada bangunan, saya yakin peralatan perang lebih modern waktu itu. Nah, orang Israel ketika dia menyeberang, apa yang bisa dibawa menyeberang sungai? Ya, peralatan-peralatan mereka masih nomaden, masih jalan terus, jadi tidak memiliki banyak peralatan-peralatan perang yang begitu modern pada waktu itu, ya. Mereka membuat tembok yang besar, kita lihat tembok Yeriko, saya pernah khotbahkan, tebalnya, tingginya, berlapis temboknya, ya. Karena yang ditaklukkan pertama di seberang sungai Yordan adalah kota Yeriko. Saudara, kita bisa melihat ceritanya seperti itu. Ini yang akan dihadapi oleh orang-orang Israel, tapi faktanya, saudara, faktanya bangsa Israel adalah sementara Israel yang datang menyeberang dan merebut wilayah mereka hanyalah salah satu bangsa yang sangat kecil, ya, tanpa persenjataan lengkap di muka bumi pada waktu itu. Senjatanya apa yang ada, ya. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, ya, tidak memiliki identitas jelas karena dia harus pindah, ya, tidak memiliki identitas, tanpa wilayah yang jelas, dan ini sesuatu yang tidak bagus bagi suatu bangsa. Dikatakan suatu bangsa itu jelas kalau dia memiliki suatu wilayah yang tetap, betul. Terus memiliki jumlah atau memiliki identitas tujuan yang jelas. Nah, Israel ini selama mengembara 40 tahun di padang gurun tidak jelas. Dikatakan suatu bangsa sebenarnya tidak memiliki persyaratan, nggak memiliki wilayah, ya. Tujuannya apa tidak jelas. Ini fakta yang terjadi di antara bangsa Israel. Nah, kalau sampai pada akhirnya orang Israel itu bisa merebut tanah Kanaan, menaklukkan orang-orang enak, dan menguasai pada akhirnya mereka tinggal di sana, ya, di akhir-akhir kitab Yosua dikatakan mereka membagi, mengundi, ya, dapat di sini, itu karena siapa? Alkitab tadi katakan karena kuasa dan keperkasaan Tuhan mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai
Yordan. Hanya karena Allah saja, saudara. Hanya karena Tuhan saja. Kembali saya mengajak untuk kita merenungkan dalam diri kita, saudara. Sejauh ini sampai kita usia yang kesekian puluh tahun di dalam hidup kita. Kalau saya mau tetapkan kan beda-beda usia Bapak Ibu. Ya. Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang baru tahunan, ya. Kayak B masih tahunan. Ya, Vio tahunan. Nah, kayak saya sama Bapak Ibu itu sudah puluhan tahun. Ya. Coba tengoklah ke belakang Bapak Ibu. Di belakang kehidupan Bapak Ibu pernah ada masa-masa kejayaan. Saya juga pernah mengalami masa-masa kejayaan. Ya. Bukan hari ini nggak jaya, tidak. Saya ini tetap jaya saat ini. Ya. Coba kita lihat hidup ke belakang. Seolah-olah saudara, dan ketika Tuhan izinkan kita ada dalam keterpurukan yang paling dasar. Keterpurukan yang paling dasar ini dialami oleh orang dengan situasi yang berbeda, saya yakin. Permasalahan yang berbeda. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, bisa jadi keterpurukan paling dasar adalah masalah perekonomian. Seolah-olah tidak mampu besok memberi makan anak ini dengan apa? Pernah alami seperti itu? Pernah yang keluarga. Kalau bagi yang masih bujang, remaja, yang belum menikah, kemungkinan masa-masa terburuknya yang paling dasar adalah bagaimana ketika hati berbunga-bunga dengan seseorang, sedang berjalan dengan baik-baik, tiba-tiba salah satu pihak memutuskan, sampai di sini kita. Itu seolah-olah bahwa udah habis masa depan. Betul yang pernah patah hati? Alumni patah hati? Kita sudah berbunga-bunga, kita sudah merancangkan sesuatu begini dengan si dia, tiba-tiba dikatakan kita sudah nggak bisa jalan bersama-sama. Kita akhiri sampai di sini. Itu berat. Seolah-olah besok sudah tidak ada hari. Nah, yang tidak kuat akan mengakhiri hidupnya. Makanya Bapak Ibu ketika ada orang yang bunuh diri karena putus cinta, ya, kadang-kadang kita berpikir begini loh, ini kayak nggak ada perempuan lain, kayak nggak ada laki-laki lain. Bagi kita mungkin seperti itu. Tetapi bagi yang mengalami saudara, karena dia tidak memiliki pandangan kebenaran, aku akhiri hidup karena hidup sudah tidak berarti lagi. Coba ketika ada orang bunuh diri karena cinta, bukan saudara harus mengalami, enggak, tapi coba selami hati dia, beratnya seperti apa. Bisa jadi itu seperti hati Bapak Ibu ketika terhimpit perekonomian, besok mau seperti apa sedangkan hari ini jatuh tempo. Dengan pihak ketiga, dengan pihaknya Pak Kevin. Yang di Adira. Ya. Itu stres Bapak Ibu. Dan ada banyak orang yang juga bunuh diri, bapak-bapak, ibu-ibu mengalami seperti itu. Dan kita berpikir lemah imannya. Itu betul. Tetapi coba selami saudara, kalau mereka memang tidak memiliki kebenaran atau iman yang benar saudara, bisa melakukan hal seperti itu. Israel bangsa yang lemah, tidak jelas. Dan Tuhan izinkan untuk mengalami suatu kemenangan, sehingga pada akhirnya janji Abraham, Ishak, Yakub tergenapi. Mereka ada dalam tanah Kanaan, mereka ada menjadi suatu bangsa, ya, mereka memiliki raja pada akhirnya. Tetapi apa yang terjadi kehidupan mereka? Sebelum ada raja, mereka hidup dalam masa hakim-hakim. Hidupnya dalam masa hakim-hakim, Bapak Ibu baca, takut sama Tuhan, nanti diberkati, terus memberontak sama Tuhan. Tuhan kirim gerombolan untuk menghajar. Mereka sengsara, teriak lagi kepada Tuhan. Kan begitu. Habis itu teriak, Tuhan kasihan, kirim lagi penolong. Dan itu berulang-ulang. Ketika Bapak Ibu membaca itu, jengkel nggak sama bangsa Israel? Jengkel? Nah, sekarang lihat ke diri kita. Ketika kita susah, kita berteriak kepada Tuhan ini, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa? Lalu Tuhan kirimlah buka pintu, keran berkat nih.
Dapat link, bisnis lancar, dapat link, relasi yang bisa dipercaya, saling menguntungkan, pengertian, enak nih. Ya. Lalu mulai berangsur-angsur melupakan Tuhan. Karena enak. Itu bangsa Israel seperti itu. Ya, kita lihat pada diri kita. Bangsa ketika enak, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka memuaskan keinginan daging dan mereka mulai menyembah ilah lain. Orang-orang produk lokal itu yang disembah, saudara. Padahal berkali-kali Tuhan bilang jangan menyembah Allah lain selain daripada aku. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ayo deh kita tahu diri di hadapan Allah. Ya. Ayo kita tahu diri di hadapan. Kalau kita sampai detik ini boleh ada di masa-masa susah ini, saudara. Itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, itu karena Allah, saudara. Karena Allah yang menuntun saudara, Allah yang menuntun saya. Allah yang mengarahkan saudara ketika bangun pagi harus kemana untuk mendapatkan berkat. Saya pernah sharing sama siapa itu. Tuhan itu sudah berjanji sama kita untuk memelihara. Kita disuruh belajar sama burung-burung di udara yang tidak menanam, ya, tidak menyimpan. Dan dia juga hidup, dipelihara Allah. Betul, saudara. Sama Pak Kevin itu sama siapa ya? Sama Pak Kevin ya. Ya. Tapi burung itu untuk mendapatkan isi perutnya dia perlu terbang keluar dari sarang. Kalau dia di sarang terus begini aja apa dapat makan, saudara? Tidak. Ya, enggak. Memang dia dipelihara. Tetapi dia harus keluar dari sarangnya dan dia harus terbang. Kadang-kadang terbang di terik matahari, kadang-kadang terbang dengan ada hujan, kadang-kadang terbang dengan ada angin, untuk mendapatkan suatu makanan yang ada. Artinya juga ada perjuangan di sana. Orang-orang kadang-kadang Tuhan sudah berjanji memelihara kita. Cukup kita berdoa saja. Nanti Tuhan akan kirim burung gagak. Sekarang burung gagak sudah susah, saudara. Nggak seperti dulu. Ya. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan berjanji memelihara, iya. Tetapi memerlukan kerjasama dari kita. Kita harus melakukan hal-hal yang kewajiban kita harus kita lakukan. Inti daripada renungan ini adalah ayo kita tahu diri. Tuhan ingatkan untuk kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa yang tidak memiliki identitas, tidak memiliki wilayah, tetapi oleh karena mereka Allah berjanji mereka untuk memberikan suatu wilayah, pada akhirnya tergenapi. Memang melakukan suatu perjuangan, saudara. Ketika bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, janji tergenapi, tetapi ada satu berkat Tuhan yang terhilang bagi bangsa Israel. Apa itu? Mana, saudara. Mana, ya, itu mereka makan selama mereka ada di padang gurun. Burung puyuh dan mana pagi sore. Tetapi ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, Bapak Ibu kalau baca, maka berhentilah mana itu turun dari surga. Sudah tidak ada mana lagi. Artinya apa? Mereka ada di tanah perjanjian dan mereka harus mengusahakan tanah perjanjian itu. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel ini. Ayo kita tahu diri di hadapan Allah. Jangan kita berpikir kalau kita melakukan sesuatu, ya, lalu kita menuntut imbalan kepada Tuhan. Tapi berpikirlah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu karena rasa syukur kita, karena Tuhan sudah berbuat baik sama kita. Kita melakukan sesuatu oleh karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita, saudara. Kalaupun masalah ada, kalaupun itu persoalan ada, itulah kehidupan. Siapa manusia di sini yang gak memiliki masalah? Orang-orang yang hidup dalam janji Allah memiliki masalah. Abraham dipanggil khusus oleh Allah. Mereka memiliki masalah dalam kehidupannya. Tidak memiliki anak sampai di usia kesekian tahun. Ini pergumulan terberat dia. Harta banyak tetapi keturunan tidak ada. Bapak Ibu bisa rasakan. Untuk siapa hartaku nanti? Untuk orang lain. Enak sekali kan masih begitu. Iya. Ya. Ketika mereka hidup dalam kemewahan banyak harta, ada kelaparan zamannya Abraham, dia harus pergi ke Mesir. Minggu kemarin, ketika banyak harta Ishak,
juga mengalami suatu kelaparan. Dia mau ke Mesir tetapi Tuhan tahan. Kau cukup di Gerar saja, tidak usah kemana-mana. Dan dia diberkati di situ. Ada masalah. Yakub, zamannya Yakub ini bapak-bapak, orang-orang yang dipanggil secara khusus, anak orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Ketika masa tua daripada Yakub, saudara, ada kelaparan sehingga ke-11 anaknya harus pergi ke Israel untuk mencari makanan di sana. Yang pada akhirnya memang ketemu dengan Yusuf yang ada di sana, saudara. Ada masalah? Ya. Setiap manusia memiliki masalah. Yang saya mau tekankan di sini, ayo deh kita tahu diri aja di hadapan Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan kita menuntut imbalan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah mengembalakan di tempat ini. Ya, firman Tuhan sudah saya sharingkan. Saya berdoa setiap pagi untuk kebutuhan jemaat. Saya percaya Tuhan. Dan saya menuntut bahwa Engkau memberkati saya. Wah, itu juga salah, saudara. Ya, salah. Kita harus tahu diri di hadapan Allah. Ini yang saya mau tekankan. Dan saya sampaikan bahwa firman ini memang, saudara, di luar daripada saya mau sampaikan. Karena sepanjang pujian dan waktu saya di depan, saya coba mau melihat. Karena saya melihat ke diri saya sendiri juga. Di gereja ini Tuhan mulai nomor 2, nomor 3. Sudah bukan prioritas. Ini saya alami sendiri. Bapak Ibu tahu semua bahwa saya sekarang menjadi pengusaha. Bahwa kami sekarang memiliki usaha bakso, Bapak Ibu. Ini masa-masa transisi. Apakah doa kami tidak terganggu? Saudara, saya katakan di Miyun terganggu, saudara. Ya, saya sempat sharing di Pemuda sama pengurus. Keteteran, iya. Karena biasanya setelah kita berdoa, ya kita tinggal berbagi tugas sama istri sama anak, sama istri masak, istri nyiapin makanan, saya masak air, saya rapikan tempat tidur, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tempat tidur mah ya saya ya, kadang-kadang saja. Tapi setelah berdoa, saudara, saya harus pergi pagi-pagi ngiling daging. Ya, kan pengusaha sekarang nih. Harus menyiapkan segala sesuatunya, ya. Dan jujur, saudara, jam-jam doa saya mulai berkurang. Tetap saya jaga ritmenya, iya. 3:30 saya tetap bangun. Meskipun berat, kadang-kadang saya baca Alkitab, harus berdiri, menyembah tanpa gitar, saya harus begini, karena ngantuk, sudah capek. Ya, saya push up di tembok, saudara. Untuk apa? Supaya saya, tetapi saudara, namanya pikiran ini, daging, begitu, saudara. Iya. Ada yang ngalami seperti itu enggak? Nah, kita manusia, saudara. Aduh, nanti urutan keberapa, kan antri, nanti urutan keberapa nanti daging ini ya. Kalau kelamaan nanti bisa kesiangan. Ini manusia, saudara. Ya. Dan saya melihat di tempat ini teman-teman ada yang mulai bekerja. Dari yang dulu nggak bekerja. Sudah mulai bahwa Tuhan itu sudah kesekian gitu loh. Nah, inilah yang saya mau tekankan, saudara. Ayo tetap deh, saya juga mengingatkan diri saya sendiri ini. Ayo kita tetap tekankan bahwa ini prioritas. Saya nyoba kemarin, saudara, hari Sabtu kita buka. Nanti mama di rumah, saya yang akan kesini, Quinsa akan ikut. Nanti kita pulang lagi, saudara. Akhirnya minggu kami keteteran sendiri. Kita diskusi dengan istri, ini kuliner, kalau Sabtu Minggu itu kan rame, saudara. Kami dengan berat hati, Tuhan, terima kasih 5 hari kau izinkan buka. Sabtu kami tutup. Ya, akhirnya kami putuskan seperti itu, saudara. Supaya kami bisa fokus untuk pelayanan. Untuk mempersiapkan. Jadi Sabtu itu kami tutup jam 3. Minggu, kalau Tuhan izinkan masih ada waktu selesai sini, buka jam 4 kami akan buka. Ya. Artinya Sabtu Minggu ini saya tidak patok jam aktivitasnya. Karena saya tahu panggilan saya adalah untuk pelayanan. Saya korbankan itu meskipun tadi malam, kemarin saya tutup, saya nyuci dandang nih. Orang datang cacat mobil, lupa tutup, iya Bu tutup. Oh, ya sudah kalau gitu balik. Ada 2 orang, jam 3 datang. Tadi pagi, Ibu Gembala membaca, ada beberapa teman yang datang dan mereka nggak tahu kalau kita sudah tutup. Mereka pagi-pagi 1, 2, 3 orang tutup. Wah, kok sudah tutup. Ya itu sudah komitmen kami. Memang harus ada suatu pilihan yang kita putuskan untuk Tuhan, saudara. Ya. Saya melihat bahwa di tempat ini sudah seperti itu, makanya saya mengingatkan, ayo
kita tahu diri, kalau kita mendapatkan pekerjaan itu karena siapa? Karena Tuhan. Ya ayo tetap prioritas dan Tuhan. Kalau kita memiliki usaha dan itu berhasil karena siapa? Itu karena Tuhan. Ya ayo tetap kita prioritas dengan Tuhan. Ya, jangan kita istilahnya hitung-hitungan dengan Tuhan, saya hari ini tidak ibadah, saya hari ini tetapi saya akan support di bagian-bagian lain. Toh sama saja, saya membantu pekerjaanmu. Saudara, Tuhan tidak suka seperti itu. Ya. Saudara, Tuhan tidak suka. Saya sudah melakukan ini di bagian yang lain, saya nggak datang ibadah, saya nggak datang dalam doa, itu nggak masalah. Oh tidak, saudara, Tuhan tetap merindukan dan menginginkan jiwamu, rohmu itu dekat dengan Tuhan, bukan harta kita. Saya mengingatkan ini pertama-tama untuk saya dan istri. Tetapi saya juga mengingatkan yang kedua untuk jemaat yang ada di tempat ini. Saudara bekerja, ya silahkan bekerja. Karena Tuhan juga bilang kalau kita mau makan, ya kita harus kerja, kan begitu. Kalau kita nggak kerja nggak usah kasih makan, kan begitu firman Allah. Kerja, memang esensi kita ke dunia ini untuk kerja. Adam dibentuk, dibuat, dijadikan manusia di Taman Eden, pertama disuruh menjadi pengusaha. Jadi kalau kita menjadi pengusaha itu tidak salah. Untuk mengusahakan, memelihara Taman Eden. Kita ada juga saudara, diizinkan untuk menjadi pengusaha, untuk bekerja, tidak salah. Ya, tetapi kita harus tahu diri di hadapan Allah. Kita bersyukur Tuhan tidak patok setiap hari 5 kali harus berdoa. Jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Ya, Tuhan tuntut hatimu melekat kepada Dia. Ya. Dan setiap saat terbuka pintu untuk datang, dan minggu saudara, hendaklah itu dikhususkanlah untuk Tuhan. Berapa jam kita beribadah Bapak Ibu? 2 jam kotor. Ya, karena mulai jam 9 kadang-kadang datang setengah 10. Ya, kan berarti 2 jam kotor nih. Gak terhitung ya. Jadi ayo kita tahu diri saudara. Kita tahu diri, kita perbaiki sikap kita di hadapan Tuhan. Kita perbaiki diri, kita mendeklarasikan kembali lah. Kita membangun suatu komitmen kembali di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin secara singkat itu, enggak singkat ya, lama ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya undang pemain musik itu kita bisa ke depan. Mari masing-masing kita introspeksi diri saudara. Dengan perenungan akan pengalaman bangsa Israel ini saudara. Tuhan menuntut, Tuhan menginginkan supaya kita ini tahu diri di hadapan Dia. Kita sama-sama tahu bahwa sumber atau solusi dari setiap persoalan-permasalahan itu hanya ada di dalam Yesus. Seperti bangsa Israel ketika dia akan menyeberang sungai Yordan masuk dalam tanah Kanaan. Ada suatu bangsa yang besar, bangsa yang tersistem, keamanannya begitu rapi, modern. Tetapi mereka tahu solusi ada di dalam Allah pada waktu itu, dan itu semua dapat terlewati. Tetapi belajar dari pengalaman bangsa Israel kita bisa melihat ketika mereka dalam posisi enak, mereka memungkiri kebesaran Allah. Mari masing-masing kita introspeksi diri pada pagi hari ini. Melihat diri kita. Kalau sekarang kita dipercaya oleh Allah memiliki keluarga. Kalau sekarang kita dipercaya oleh Allah memiliki harta benda, memiliki mobil, memiliki usaha yang maju, memiliki usaha yang banyak dipercaya oleh orang, itu semata-mata bukan karena kekuatanmu, tetapi itu karena Allah memberikan kesempatan kepada kita. Engkau bekerja, pimpinanmu percaya kepadamu, nasabah-nasabah relasimu percaya mengandalkan engkau, itu bukan semata-mata kekuatanmu. Itu karena Allah memberikan kesempatan, ingin melihat sejauh mana engkau taat, sejauh mana engkau tunduk kepada Allah. Engkau dikasih karunia bermain musik, engkau latihan, iya, dan engkau dipercaya melayani di mana-mana. Tetapi itu karena Allah memberikan kesempatan kepada kita.
selidiki aku, lihat hatiku. Mari Tuhan, ini hati kami, selidiki kami, ini pikiran kami.